105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat malam keluarga Sip dimana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi nih kita bertemu dalam spesial program Dakwatuna yang setiap hari Rabunya kita selalu ya bersama Ustadz Nanda Andika FLC dan dipandu oleh sahabat Sirina Fahmi Al-Fatih dari jam 20.30 hingga 21.30 dengan kajian kitab fikih menakahat atau pernikahan. Dan selain frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita di streaming di sipfm.com. Nah, jadi kalau Sip yang ingin bertanya, menanggapi dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini, bisa atensi di WhatsApp kita dengan nomor 081264579612 dan juga di Instagram kita di @sipfm. Dan kalau untuk Anda yang ketinggalan ya terkait pembahasan kita malam hari ini, juga nanti dapat ditayangkan. Anda lihat saja nanti di YouTube kita, tonton di sana di Sip Media. Nah, kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fahmi, gimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah Ustaz, keluarga Sip ini sebetulnya hari Rabunya dinantikan ya, apalagi bagi yang kaula muda yang akan menuju jenjang pernikahan. Nah, ini kita persilakan kepada Ustaz nih untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat Siar Fahmi dan keluarga Sip FM dimanapun Anda berada. Mari kita mulai kajian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah keluarga Sip dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan salah satu topik atau tema di fikih munakahat, tentang fikih pernikahan dan keluarga. Insyaallah kita akan mengambil poin atau tema dengan judul atau dengan tema mahram. Jadi sebagaimana kita pernah menyampaikan, salah satu dari syarat sah diterimanya atau bisa berlangsungnya akad adalah perempuan yang akan kita nikahi atau yang akan berakad atasnya adalah orang yang bukan mahram kita. Jadi bagi laki-laki tidak boleh menikahi si mahram. Tentu timbul pertanyaan, siapa saja yang termasuk ke dalam mahram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilarang oleh syariat untuk dinikahi? Dan ternyata apakah mahram itu cuma satu jenis atau ada beberapa jenis dalam agama kita? Dan bagaimana keterangannya dan ketentuannya agar sehingga termasuk mahram? Dan bisa saja hal ini ternyata belum jadi mahram karena syarat tidak terpenuhi. Karena itu mari kita jelaskan bahwasanya mahram itu ada dua jenisnya. Sawa'an akana hadha tahrim mu'abbada, ada yang mahramnya mahram dengan pengharaman mu'abbad, abadi. Pengharaman yang terus menerus semenjak ya dari awal sampai kapan pun maka dia tetap mahram, tidak boleh untuk dinikahi. Dan juga ada tahriman muaqqata, yaitu mahramnya ternyata berjangka waktu, memiliki periode, memiliki masa. Dan siapakah mereka yang tahrim mu'abbad, yang abadi, pengharaman abadi, dan siapakah yang muaqqat? Itu insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini.
Sebelum itu kita jelaskan apa sih penyebab atau bisa kita klasifikasikan mahram itu jenisnya ada dari apa saja. Berdasarkan penyebabnya, mahram itu bisa disebabkan oleh atau diklasifikasikan berdasarkan 3 penyebab. Penyebab pertama adalah an-nasab, yaitu keturunan. Yang kedua, al-musaharah, atau karena talian ikatan pernikahan. Yang ketiga, ar-ridha, yaitu karena menyusui. Karena kita ketahui bahwasanya sejak zaman dahulu bahkan sampai sekarang pun masih ada konsep di dunia Islam, dan di dunia Islam kontemporer pun masih ada konsep ibu susuan. Maka hal ini akan menjadi salah satu penyebab adanya konsep mahram nanti. Apakah mahramnya mahram abadi atau mahram berjangka? Mari kita lihat ayatnya. Untuk mahram yang pertama, Allah jelaskan tentang mahram yang mu'abbad dulu. Mahram yang pengharaman untuk dinikahi atau mahram ini berlangsung abadi selamanya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 23. Ketika Allah berfirman, ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. Baiklah, sahabat Siar Fahmi dan juga keluarga SIP dimanapun Anda berada, dalam ayat ini mungkin kita bisa langsung tahu secara jelas Allah sebutkan siapa saja yang termasuk mahram berdasarkan 3 jenis tadi. Mari kita klasifikasikan. Yang pertama, hurrimat alaikum. Allah mulai dengan menyebutkan mahram jenis pertama yang disebabkan karena keturunan, karena nasab, karena ya kekeluargaan. Yang pertama, ummahatukum. Yang pertama yang diharamkan untuk dinikahi adalah ibu. Ya, nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud ibu. Dia akan ada penjelasan secara rinci, seperti ibu itu yang dimaksud juga nenek ke atas seterusnya. Yang kedua, wabanatukum, banat, anak perempuan. Nanti akan kita jelaskan, ini akan sampai ke bawah. Dan akhawatukum, saudari perempuan. Apa ciri-cirinya? Apakah saudari kandung saja atau saudari tiri juga masuk? Nanti akan kita bahas. Wa ammatukum. Ammatukum dikenal dalam bahasa Arab, ammah itu adalah bibi dari pihak ayah. Kalau di Minang mungkin kita katakan ete, dari pihak ayah. Begitu juga khalatukum. Wa khalatukum maksudnya bibi dari pihak ibu, atau di Minang juga dikatakan ete. Yang biasanya ini yang lebih dekat hubungan kerabatnya kalau di Minang. Karena kita di Minang menganut sistem matrilineal, sehingga khalat atau ete itu lebih dekat biasanya. Maka ini termasuk mahram mu'abbad karena nasab. Wa banatul akhi, ya, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Lebih kurang ini 7 wanita atau 7 perempuan pertama yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23 ini termasuk ke dalam mahram mu'abbad yang penyebabnya adalah penyebab nasab atau keturunan. Mari kita jelaskan satu persatu apa yang termasuk ke dalam firman Allah ummahat atau ibu. Ibu yang dimaksud di sini adalah ismun li kulli untha laha 'alaika wiladah, yang melahirkan kita. Fayadkhul fi dzalikal maka yang termasuk adalah yang menyebabkan kita bisa lahir gitu. Perempuan penyebab atau yang melahirkan kita, ataupun yang menyebab kita bisa lahir. Maksudnya ibu itu yang melahirkan kita secara langsung. Wa ummahatuha, ibu dari ibu atau nenek. Karena ibu lahir karena ada nenek.
Maksudnya nenek juga termasuk dalam firman Allah ini. Wajaddatuha, bahkan neneknya dari ibu dan seterusnya sampai ke atas. Bahkan juga masuk wa ummul ab, ibu dari ayah, maka termasuk ke dalam ummahat, atau bisa kita katakan nenek, ini juga termasuk. Jadi jangan dikatakan boleh menikahi nenek. Kok gitu? Kan tidak ada Allah berfirman tidak boleh menikahi nenek. Tidak. Nenek diharamkan dalam perkataan ummahatukum, sebab bisa lahirnya kita. Wajaddatuha, begitu juga neneknya dari ayah. Ini juga termasuk ke dalam perkataan ummahatukum wa in alaun dan seterusnya. Yang ke atas maksudnya ya, terusnya sampai ke atas. Buyut, cicit dan seterusnya. Buyut dan seterusnya. Wa banatukum, apa yang dimaksud dengan banatukum di sini? Ismu likulli untha laha 'alaiha wiladah, yaitu anak yang dilahirkan. Maksudnya keturunan kita dan efek setelahnya. Maksudnya masuk kepadanya adalah au kullu untha yarji' nasabuha ilaika bil wiladah. Semua anak perempuan yang nasabnya kembali ke kita berdasarkan tentu kajiannya lebih dekat ke patrilineal, balik nasabnya secara keturunan balik ke kita sebagaimana itu ke ayah maksudnya ya. Bidarajatin au darajah, baik itu satu tingkatan maupun mungkin sudah jauh ke bawah ke cicit dan sebagainya. Fayadkhul fi dzalika bintu sulb wa banatiha. Maka masuk di sini cucu-cucunya. Cucu akan termasuk ke dalam wabanat. Jadi jangan dikatakan boleh kakek menikahi cucu. Kan yang tidak boleh itu menikahi anak. Tidak. Menikahi cucu juga tidak boleh. Ini termasuk ke dalam klasifikasi atau tafsiran ayat perkataan Allah, firman Allah wa banatukum. Selanjutnya wa akhawatukum. Apa yang termasuk ke dalam akhawat? Ismu likulli untha jawaratka fi aslaik au fi ahadihima. Yang termasuk ukhtun di sini adalah yang pertama ukht ataupun saudari kandung. Ibu bapaknya sama atau salah satunya sama ibu atau sama bapak saja, maka tidak boleh juga menikahi perempuan yang sama ibunya dengan kita walaupun bapaknya beda, atau sebaliknya sama bapaknya dengan kita tapi ibunya beda, enggak boleh. Itu kalau kan kita tidak satu nasab, enggak. Karena beda bapak contohnya yang menganut patrilineal, kita nasab kita enggak sama, enggak. Tidak boleh menikahi perempuan yang memiliki kesamaan baik kedua-duanya ibu dan bapak maupun salah satunya ibu saja atau bapak saja. Ini yang termasuk wa akhawatukum. Selanjutnya wa ammatukum. Apa yang termasuk ke dalam klasifikasi dan tafsiran ammatukum menurut keterangan ulama yang dirangkum oleh Syekh Sabit dalam fikih sunnah? Ismu likulli untha syarakat abaka au jaddak fi asalih. Setiap perempuan yang menjadi saudara ayah maupun saudara kakek. Oke. Sekali lagi, yang termasuk ammah dalam bahasa Arab itu adalah saudara ayah. Ini mungkin biasa ya, bibi. Bibi dari pihak ayah itu saudarinya ayah. Tapi dalam tafsiran juga termasuk saudarinya kakek. Berarti itu bisa kita katakan nenek, ya saudari kakek. Bukan nenek kandung ya, nenek yang saudarinya kakek. Fi aslai au fi ahadihima, baik saudara atau saudari ayah yang sama ayah dan bapaknya maupun saudari ayah yang mungkin ibunya saja yang sama dengan ayah kita atau bapaknya saja yang sama dengan ayah kita, termasuk ke dalam klasifikasi ammatukum. Oke, dan ini dijelaskan sedikit lagi tafsirannya oleh Syekh Said Sabiq. Wa qad takunu al-ammah min jihatil Bisa jadi ammah itu dilihat dari sisi ibu. Gimana caranya? Kan tadi ammah itu saudarinya ayah. Kok bisa dari sisi ibu? Bisa saja, yaitu ukhtu abi ummik. Ini ukhtu abi ummik itu bisa kita artikan saudari ayahnya ibu atau nenek juga dari pihak ibu. Tapi bukan nenek kandung ya. Nenek saudarinya kakek ya, dari pihak ibu, itulah. Itu termasuk ke dalam klasifikasi ammah. Jadi jangan ada nanti yang menikahi nenek dari saudari kakek ibunya, ayah ibunya, kakeknya dari pihak ibu, nggak boleh. Itu termasuk ke dalam klasifikasi ammatukum. Begitu juga wa khalatukum. Ismu likulli untha syarakat ummak fi aslaiha. Kalau tadi abi,
Kalau tadi yang saudarinya bapak, kalau sekarang saudarinya ibu atau ete, maka ini tidak boleh. Baik yang kandung maupun yang salah satunya. Mungkin saudari ibu yang sama bapak atau saudari ibu yang sama ibu saja, maka ini tidak boleh dinikahi. Itu tahrim mu'abbada. Mahramnya mahram yang abadi. Nah, sebagaimana tadi bisa dilihat, kan ini saudari ibu, bisa juga dilihat dari dari pihak bapak, yaitu ummi abik, saudarinya ibu dari ayahmu, atau maksudnya itu neneknya sepupu nenek, ya sepupu neneknya dari pihak papa gitu, dari pihak ayah. Ya intinya nenek lah, walaupun bukan nenek kandung ya, nenek kandung dari pihak bapak, ya nenek sepupu, nenek dari pihak bapak yang bukan nenek kandung tapi sepupunya. Ini juga tidak boleh karena tahrim mu'abbad. Karena bisa saja kan nenek kita ternyata masih muda gitu, ya sepupunya bapak atau bibinya bapak bisa saja masih muda kan. Neneknya kita, ada nenek bukan nenek yang kandung kita. Kalau nenek kandung kita tentu biasanya sudah tua. Tapi nenek yang dari bibinya bapak kan ada yang muda, atau yang bagi kita tentu nenek itu ada yang muda. Ini termasuk ke dalam klasifikasi khalatukum. Jangan dikatakan nanti Islam tidak mengatur yang kayak gini. Boleh dong menikahi nenek yang merupakan bibinya bapak. Nggak boleh. Ini dilarang karena termasuk ke dalam klasifikasi wa khalatukum. Selanjutnya masih ada yang keenam, wabanatul akhi. Apa tuh wabanatul akhi? Anak-anak perempuan dari akhi, saudara. Sekali lagi kita jelaskan, baik saudara kandung maupun saudara tiri. Maka anak perempuannya nggak boleh. Begitu juga wabanatul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuan, baik yang kandung maupun yang tiri atau sama bapak atau sama ibu saja, ke bawah itu sampai keturunan-keturunannya ke bawah itu tidak boleh kita nikahi. Ini 7 pengharaman pernikahan atau mahram yang mu'abbad, yang abadi. Sekali lagi itu dengan penjelasannya, ibu dengan penjelasannya itu biasanya ke atas, ibu nenek ke atas, terus selanjutnya banat, anak perempuan itu biasanya ke bawah, anak perempuan dengan keturunannya, akhwat, saudari perempuan itu dengan ke bawahnya nggak boleh. Selanjutnya ammat, ammat itu bibi dari pihak ayah, ke atasnya tidak boleh, ke nenek dan seterusnya. Khalat, bibi dari pihak ibu juga tidak boleh. Banatul akh dulu, anak perempuan dari saudara laki-laki kita, atau anak perempuan saudara laki-laki bisa keponakan, dan keturunan keponakan tidak boleh, baik keponakan dari saudara maupun keponakan dari saudari kita. Itu 7 klasifikasi pengharaman atau mahram berdasarkan nasab dan keturunan. Dan ini sudah diatur secara lengkap dengan tafsirannya di surah An-Nisa ayat 23. Jadi keluarga sip yang ingin merujuk kembali apa saja yang diharamkan tadi itu ada di surah An-Nisa ayat 23. 7 wanita pertama itu pengharaman dengan jalur keluarga, jalur nasab dan keturunan. InsyaAllah selanjutnya kita akan lanjutkan kepada jalur selanjutnya, jalur kedua dan ketiga. Tapi sebelum itu kita kembalikan dulu kepada sahabat Siar Fahmi. Masya Allah nih pembahasannya, dan keluarga sip ya, ini perlu juga kita berhati-hati terkait pembahasan ini seperti yang disampaikan oleh Ustaz Anda tadi, mana yang mahram kita dan mana yang tidak. Nah ini akan kita bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya nantinya, tentunya lebih mendalam lagi, dan kita rehat sejenak. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita lanjutkan kembali nih di segmen kedua dan pembahasan kita terkait tentang mahram. Nah, Ustaz, silakan kembali pembahasan kita di malam hari ini. Terima
Terima kasih sahabat Syah Fahmi dan juga keluarga SIP dimanapun Anda berada. Kita sambung kepada klasifikasi kedua atau kelompok wanita yang diharamkan atau untuk dinikahi atau yang sering kita sebut dengan istilah mahram. Mahram kita yang karena penyebab kedua berdasarkan ketentuan ayat tadi. Kalau pertama karena keturunan, yang kedua karena ibu susuan atau kita pernah menyusu ataupun wanita ini pernah menyusu kepada wanita pada ibu susuan yang memiliki ibu susuan. Tentu kita ini kewajiban kita masing-masing untuk mengetahui kita punya ibu susuan atau tidak. Nah, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan ayat yang tadi yang terakhir kan wa banatul akhi wa banatul ukhti. Selanjutnya Allah berfirman wa ummahatukum allati ardha'nakum. Yang termasuk mahram juga dan mahram mu'abbad juga ini adalah ibu susuan kalian. Ya, ini diistilahkan dalam Al-Quran ummahatukum, ibu-ibu kalian yang pernah menyusui kalian. Baik itu ibu kandung, kalau ibu kandung berarti masuk nasab. Yang dimasukkan ini lebih kepada wanita lain yang bukan orang melahirkan kita, akan tetapi kita pernah menyusu dengan ketentuan nanti ada ketentuannya kepada wanita tersebut. Ada ketentuannya insyaallah. Dan selain itu wa akhawatukum minar radha'ah. Hal ini juga berefek kepada anak-anak si ibu susuan ini juga termasuk mahram. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki pernah menyusu kepada wanita lain atau yang bukan ibu kandungnya, maka diperhatikan siapa saja anaknya. Maka tidak boleh. Sebagaimana dia punya saudara kandung, maka dia juga punya namanya saudara sepersusuan. Maka ini dilarang untuk menikah atau termasuk mahram mu'abbad. Nah, yang perlu kita fahami ternyata ada kaidah dalam agama kita, yuhramu minar ridha ma yuhramu minan nasab. Oke. Mahram pada yang disebabkan oleh persusuan sama dengan mahram yang disebabkan dengan nasab. Maksudnya apa? Berarti ada 7 klasifikasi juga di persusuan. Siapa sajakah yang termasuk? Pertama adalah al-mar'ah al-murdi'ah, perempuan atau ibu susuan kita. Yang kedua, ummul murdi'ah, karena ini termasuk ke dalam kaidah tadi, yaitu ibu dari ibu susuan atau nenek, tapi bukan nenek kandung ya, tapi nenek ibu susuan. Ya, ibunya ibu susuan seperti itu. Karena itu sudah dianggap nenek kita juga, nenek orang yang menyusu juga. Yang ketiga, ummu zaujil murdi'ah. Ummu zaujil murdi'ah juga ibu dari suaminya ibu susuan. Gimana caranya? Berarti nenek kita juga, tapi nenek dari nenek ini ibu dari suami ibu susuan. Ibu susuan punya suami ini punya ibu. Nah, ibunya itu juga termasuk ke dalam klasifikasi ini. Sebagaimana itu sudah kita jelaskan tadi secara rinci pada nasab ya. Bagaimana pandangannya? Sekali lagi kaidah mengatakan tadi mahram di ibu susuan, di persusuan sama dengan mahram yang dinasab, jumlahnya terusnya, keterangannya. Oke, juga termasuk ukhtul Ukhtul maksudnya adalah saudari ibu susuan atau bibi, tapi bibi ibu susuan gitu ya. Intinya ibu susuan dalam kaidah mahram itu mirip dengan ibu kandung. Ketika dia punya saudari, maka mirip kayak ete atau mirip kayak bibi lah. Tapi bibi karena ibu susuan. Seperti itulah memandangnya lebih mudahnya. Pandang saja ibu susuan kita sebagai ibu kandung, dan sebagaimana kita jelaskan tadi di konsep keturunan ataupun nasab, maka itu yang terjadi pada konsep ibu susuan. Seperti zaujiha juga termasuk bibi saudari dari bapak susuan, apa istilahnya ya, suami dari ibu susuan juga termasuk banat
Juga termasuk banatu baniha wa banatiha, termasuk anak dari anak-anaknya ibu susuan, juga nggak boleh. Jadi kalau ibu susuan punya cucu, maka cucu ini juga tidak boleh dinikahi oleh orang yang pernah menyusu kepada ibu tersebut, baik cucunya dari anak laki-lakinya maupun cucunya dari anak perempuannya, seperti itu. Ini lebih kurang pembahasan tentang ibu susuan, yang lebih tepatnya memandangnya atau lebih mudahnya, kalau kita sudah paham konsep pengharaman di nasab, di keturunan, maka terapkan itu pada keluarga ibu susuan. Nah, sekarang kita bahas ar-ridha alladhi yathbut bihi tahrim. Sekarang jenis menyusu seperti mana? Seperti apa yang menyebabkan menjadi mahram? Apakah semuanya? Al-zahir anna al-irda alladhi yathbut bihi tahrim huwa mutlaqul irda. Maksudnya adalah semua jenis, ya secara mutlak yang memang menyusu, berarti itu sudah masuk. Wala yatahaqqaq, tapi tidak terjadi atau tidak berubah hukumnya atau tidak dikatakan kita menyusu kepada wanita yang bukan ibu kita illa bi rad'atin kamilah, harus dengan menyusu yang sempurna. Apa ciri-cirinya? Apa ciri-ciri menyusu yang sempurna atau bukan cuman sekedar sebentar? Ciri-cirinya adalah an ya'khudhas sabi, ketika si bayi itu menyusu dan kepada ibu susuan, wala yatrukhu illa ta'ian, dan dia tidak melepaskan atau berhenti dari menyusu karena kecuali sudah kenyang. Ini yang dikatakan menyusu. Jadi bukan sekedar ya sambil menunggu ibu kandungnya disusui sebentar, habis itu belum kenyang lagi sudah lepaskan. Tidak. Ini memang yang dikatakan menyusu, memang bayi tersebut menyusu kepada ibu susuan sampai memang dia kenyang baru ditinggalin. Nah, inilah menyusu yang termasuk ke dalam kaidah ini. Kaidah mahram karena atau menjadi ibu susuan. Hal ini dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, la tuharrim al-massatu walal massatain. Maka yang menyusu cuma sekali, 2 kali, maka tidak membuat wanita tersebut sebagai ibu susuan. Berarti memang sudah berkali-kali. Dan ulama nanti akan menjelaskan setidaknya 3 kali menyusu dalam keadaan kenyang. Setidaknya minimal, ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang didukung adalah pendapat yang menyusu setidaknya 3 kali sampai kenyang. Nah, itu baru kita bisa mengatakan, oh ini ternyata ibu susuan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, susu ibu susuan yang memang menyebabkan haram untuk dinikahi adalah at-taghdhiyah bila banin murdiyah muharrim sawan akana syarban au wujuran au su'utan. Maksudnya apa? Wujuran au su'utan. Jadi bagaimanapun prosesnya, mau seorang bayi tersebut menyusui secara langsung maupun mungkin ditampung. Nah, inilah yang harus mungkin dilakukan kajian, bagaimana sekarang dengan ASI yang ditampung. Nah, ini juga harus tahu nih, harus ASInya di mana. Karena bisa bahaya nanti, jangan-jangan ASI yang dijual atau ASI yang diedarkan itu dari 1 orang atau 2 orang, dan dia punya, kalau contoh nih, 1 ibu susuan bisa saja dia menyusui banyak orang, banyak keluarga gitu kan. Maka semua keluarga ini tidak boleh menikah. Dan itu juga yang pernah kita berdiskusi dengan ahli adat, kenapa kok di Minang ya dulu tuh nggak boleh menikah sesama sesuku. Salah satunya hikmahnya yang kita dapatkan adalah ternyata kebiasaan masyarakat terdahulu itu biasa saja, menyusukan kemanakan itu biasa saja, otomatis menjadi ibu susuannya, karena itu dilarang menikah. Nah, itu juga yang harus kita berhati-hati. Seandainya kita punya bayi ataupun memiliki keluarga dan dia dalam keadaan menyusu, berarti di bawah 2 tahun lebih kurang, maka dilihat dia nyusunya ke siapa, terutama yang akan berulang-ulang. Sekali lagi, memang menyusui yang sampai kenyang dan itu minimal 3 kali, maka diperhatikan ke siapa, baik itu dengan secara langsung maupun ditampung. Atau kita seandainya minta ASI atau membeli ASI, maka kita harus tahu nih siapa orangnya, sehingga kalau dan dia ASI-nya ini diedarkan kemana lagi.
keluarga mana, maka keluarga itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai menantu dan sebagainya, sebagai besan dan sebagainya. Ini harus hati-hati. Selanjutnya, sifatul murdi'ah. Al-murdi'ati allati yathbut bilabaniha at-tahrim hiya kullu imra'atin darra lam sawakan balighah. Yang murdi'ah di sini intinya ibu susuan yang memang pernah menyusui seorang anak dengan ketentuan yang tadi, maka itu termasuk ke dalam kaidah ibu susuan. Tapi yang perlu dikasih garis bawah, sinnur ridha, umur bayi ketika menyusu. Apakah semuanya? Tidak. Ar-ridha al-muharrim lizawaj makana fil haulain. Bayi atau menyusu yang termasuk ke dalam kategori ibu susuan, memiliki ibu susuan ketika dia menyusu di bawah umur 2 tahun. Sebagaimana ini diatur, hadhil muddah allati bayyanaha Allah. Allah yang jelaskan tentang 2 tahun ini. Wa haddadaha fi qawlihi, dan Allah tentukan dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu, maka setiap ibu-ibu yurdi'na akan menyusui auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilain. Itu dianjurkan itu 2 tahun sempurna. Karena itu yang lumrah. Dan ini ulama menjadikan sebagai batasan menyusu yang masuk ke dalam konteks ibu susuan. Kalau seandainya lebih besar daripada itu, maka tidak lagi termasuk konteks ibu susuan. Nah, itu yang perlu difahami tentang mahram karena memiliki saudara dari ibu susuan. Dan ini bisa saja pernah terjadi zaman Rasulullah SAW, dibatalkan pernikahan antara seseorang dengan orang lain karena ternyata mereka tidak sadar mereka menyusu kepada ibu yang sama, kepada perempuan yang sama, bukan ibu kandung mereka, kepada wanita yang sama, sehingga tidak boleh menikah karena mereka itu adalah saudara, yaitu saudara sepersusuan. Baik, itu dulu klasifikasi yang kedua berdasarkan konsep ibu susuan. Selanjutnya insyaallah masih ada satu lagi, dan ini yang berkaitan erat juga dengan pernikahan, yaitu mahram yang timbul efek terjadinya pernikahan. Dulu tidak mahram, tapi ketika sudah jadi mahram, sudah terjadi pernikahan, timbul beberapa wanita lagi, atau datang beberapa wanita lagi yang termasuk mahram kita yang haram untuk dinikahi. Untuk pada segmen kedua ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita serahkan kembali kepada sahabat Syiar Fahmi. Masya Allah, ini pembahasan kita semakin menarik nih keluarga sip ya untuk di segmen kedua ini, dan akan kita lanjutkan kembali di segmen ketiga, segmen terakhir nantinya bersama Ustadz Nanda. Dan bagi ada yang ingin bertanya, silakan saja nanti bertanya ya melalui line WA kita dengan nomor 0812 6457 9612. Dan kita lihat sejenak. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, di segmen ketiga ini ya, sebelum masuk ke penjelasan oleh Ustadz Nanda, ini ada pertanyaan nih Ustadz ya. Ada pertanyaan dari namanya siapa nih? Namanya Rozi nih Ustadz. Nah, Oke, boleh. Jadi dia bertanya, Ustadz, bagaimana cara menerapkan sifat qanaah dengan pendapatan yang dimiliki saat ini, sedangkan lingkungan kita beranggapan hidup bahagia itu diukur dengan banyaknya uang yang kita dapatkan, dan kondisinya yang bertanya ini adalah sedang untuk bersiap untuk menikah. Nah, tapi dengan kondisi seperti itu jadi ngulur-ngulur waktu nih Ustadz. Nah ini Ustadz, silakan Ustadz. Terima kasih kepada sahabat Syiar Fahmi dan juga saudara kita, saudara Rozi ya. Untuk pertanyaannya tentang dan kondisi ataupun menumbuhkan sifat qanaah dengan pendapatan yang ada, dan kita doakan beliau yang berniat untuk segera menyempurnakan agama dengan pernikahan, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya dan Allah kuatkan untuk bisa segera menikah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara Rozi, semoga Allah SWT dan juga sahabat atau
keluarga sip, maksudnya keluarga sip dimanapun Anda berada. Terkait ini mungkin ini ada kasus yang sama yang menemui kita ketika kita akan menikah, tetapi dibayang-bayangi terhadap tentang ekonomi dan sebagainya. Dan tentu sebagaimana pernah kita bahas, kita menikah ketika kita merasa bisa. Sekali lagi, bisa bukan berarti harus berlebih, harus kaya dulu baru menikah, tidak. Nah ini, kalau seandainya lingkungan belum mendukung kita, atau bisa kita katakan mungkin kita belum hidup di lingkungan yang berpegang teguh sekuatnya dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah sehingga menjadikan standarnya itu harus kaya dulu baru menikah. Karena kalau Al-Quran tidak harus kaya dulu sebelum menikah. Sebagaimana kita bacakan di surah An-Nur ayat 232, wa ankihul ayyama minkum. Ini perintah untuk menikah. Nikahilah wanita yang belum menikah di antara kalian, wassalihina min ibadikum, orang-orang yang soleh dari antara hamba Allah, dari antara ibadikum wa imaikum, maksudnya itu segera nikahkan baik hamba sahaya maupun yang laki-laki maupun yang perempuan. Iyakunu, ya, ini diperintahkan untuk segera nikahi mereka, carikan pasangan mereka seperti itu. Carikan juga pasangan buat anak-anak kalian yang masih belum punya suami. Carikan pasangan ketika mereka sudah sanggup menikah, maksudnya. Iyakunu fuqara. Kalau orang-orang ini, bahkan di sini yang suruh dicarikan pasangan termasuk budak. Budak tentu nggak punya penghasilan. Budak laki-laki maupun budak perempuan itu dimotivasi untuk segera menikah. Makanya ayat ini mengatakan iyakunu, kalau seandainya baik anak yang kita carikan pasangan, baik anak kandung maupun budak kita contohnya, walaupun budak tidak ada sekarang lagi, seandainya pun ada, iyakunu fuqara, kalau mereka masih fakir, dengan pernikahan yughnihimullah min fadlih, karena Allah memerintahkan segera carikan jodoh mereka karena mereka sudah, ketika mereka sudah layak atau sudah waktu pernikahan. Iyakunu fuqara, kalau mereka sekarang masih fakir, kekurangan uang, yughnihimullah min fadlih. Dengan pernikahan ini Allah akan kayakan mereka karena kan kekayaan yang ada di atas dunia ini itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang akan memberikan. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Allah Maha luas rezekinya. Allah Maha luas karunia-Nya. Banyak karunia yang bisa didapatkan, dan Allah alim. Dijelaskan di sini Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bahwasanya orang ketika sudah menikah itu ada saja jalan rezekinya, dan bahkan sudah tidak satu orang mungkin yang share, yang berkabar ternyata pintu rezeki malah terbuka ketika dia sudah berdua. Ketika sendiri rasanya sulit sekali hidup ini. Ketika berdua memang masih tetap sulit, tapi kok tiba-tiba ada aja rezekinya. Ada aja jalan untuk memenuhi kehidupannya, walaupun mungkin belum berlebih, ya belum bisa nabung, tapi ya untuk hidup berdua bisa, alhamdulillah. Nah, jadi untuk sahabat Rozi dimanapun Anda berada dan juga keluarga sip, kalau ada yang kondisinya sama, intinya kita sudah berusaha, apalagi sudah memiliki pekerjaan yang alhamdulillah. Kalau belum cukup, bukan belum cukup, walaupun belum berlebih, tapi rasanya insya Allah bisa. Bismillah, mohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang akan menikah ini. Bukankah Nabi SAW pernah menjelaskan salasatun haqqun 'ala Allah aunih, 3 golongan yang Allah akan menolong mereka. Di antaranya adalah an-nakih yuridul afaf, orang yang niatnya menikah untuk menjaga kesucian dia agar tidak terjebak dalam zina dan sebagainya, agar tidak terjebak dalam pacaran dan sebagainya. Karena kita butuh pasangan dan dia menikah agar terhindar dari dosa dan maksiat. Maka Allah janjikan Allah akan menunaikan kewajibannya dan memberikan haknya kepada kita, memberikan hak kita atau memberikan pertolongan kepada kita kalau seandainya memang niat kita menikah karena merasa sudah kebutuhan dan alhamdulillah penghasilan sudah ada, tapi yang kita menjadi bumerang bagi kita kan sekarang adalah masyarakat. Kalau seandainya kondisinya sama seperti saudara Rozi tadi, masyarakat ataupun famili tetangga mungkin masih memandang kayaknya belum bisa, orang-orang kita yang lebih tahu tentang diri kita.
kita bismillah, rasanya sanggup dan kita percaya dengan ayat yang tadi. Selagi kita mau berusaha, ada kok jalannya. Apalagi kalau memang pernikahan kita karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga diri kita agar tetap suci dan bersih, tidak terlibat dalam yang namanya pacaran, tidak terlibat dalam yang namanya hubungan terlarang, karena kebutuhan kita juga butuh pasangan. Insya Allah hal itu berarti kita menikah karena takwa. Orang yang bertakwa Allah yang akan bantu kok. Di ayat kedua akhir surah At-Talaq, Allah berfirman, "Wa man yattaqillah", orang yang bertakwa kepada Allah salah satunya untuk menikah ini, yaj'al lahu makhraja, ada masalah Allah yang carikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezekinya akan Allah jamin dari jalan-jalan yang tidak pernah mungkin disangka. Dan ini bisa akan kita temukan ketika kita bismillah menikah lillah karena Allah untuk ibadah. Bagaimanapun komen orang lain, bagaimanapun tanggapan orang lain, toh kita sudah merasa bisa rasanya, sanggup rasanya. Insya Allah kuatkanlah dirinya. Kalaupun masih ragu, jangan minta juga arahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara surah istikharah. Ya, istikharahnya seperti itu, apakah saya ini memang sudah sanggup atau belum ya Allah. Insya Allah ketika kita delegasikan atau ketika kita menyerahkan kehidupan kita dan mentawakalkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada aja nanti jalan keluarnya. Apa yang terbaik itu setelah kita minta pertolongan dari Allah, minta arahan dari Allah dengan istikharah, insyaallah akan ada jawaban terbaik kita. Makanya kita doakan kepada sahabat Rozi agar segera bisa menemukan jodohnya dan bisa juga untuk menikah. Barakallahu fiik. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan ini. Baik Ustaz. Nah, silakan Ustaz di sisa-sisa waktu ini. Oke, mari kita sambung pada segmen ketiga ini. Kita melengkapi saja siapa yang dimaksudkan wanita yang termasuk mahram karena efek pernikahan yang terjadi. Kalau istri kan udah jelas ya, itu mahram. Nah, selain daripada itu siapa lagi? Ummu zaujatihi, ibu dari istri. Sebagaimana Allah berfirman, wa ummahatu nisaikum, ibu dari istri kalian maka sudah menjadi mahram kalian. Wala yushtarat, maka kapan mulai terjadi? Kapan ibu, berarti mertua ya? Kapan mertua kita menjadi mahram kita? Ketika kita sudah akad dengan anaknya, maka dikala itu sudah menjadi mahram. Jadi ketika selesai akad sudah boleh salam dengan mertua. Seperti itu. Sebelum akad enggak. Seperti ya. Wa banatu zaujatihi allati dakhala biha wa yadkhul fi dzalika banatu banatiha wa banatu abnaiha. Dan anak-anak dari istri yang perempuan yang kita nikahi, berarti ini konteksnya barang siapa yang menikahi janda dan dia memiliki anak, anak perempuan ini juga mahram kita sebagai bapaknya. Walaupun bukan bapak kandung ya. Dan istilah ini dikabarkan dalam Al-Quran, warabaibukumul lati fi hujurikum, anak-anak kalian yang hidup di ruangan-ruangan kalian atau di rumah kalian. Ini waraba ini bukan anak kandung, tetapi adalah bisa dikatakan istilah sekarang anak tiri kalian yang hidup bersama kalian. Oke, ketika kita sudah menjadikan ibunya sebagai istri kita, maka dia itu adalah anak kita atau kita bapaknya. Ya, istilah yang sekarang mungkin kita lebih kenalnya dengan istilah bapak tiri. Nah, maka ini juga sudah menjadi mahram bagi seorang laki-laki yang menikahi janda memiliki anak. Selanjutnya, zaujatul ibn wa zaujatu ibnihi wa zaujatu ibnatihi wa nazal. Oke, siapa lagi yang termasuk? Kalau tadi dari seorang laki-laki menikah, maka di antara itu ada dua golongan. Pertama, ibu mertuanya. Kedua adalah anak tirinya. Kalau yang menikah janda. Yang ketiga, zaujatul ibn, yang termasuk karena pernikahan, tapi bukan pernikahan dia, yaitu pernikahan anak laki-lakinya. Jadi kalau seandainya seorang mertua memiliki seorang bapak memiliki anak laki-laki dan anak laki-laki ini menikah, punya istri, ini berarti pandangan kebalikan yang tadi. Kalau tadi sisi memandangnya dari dia sebagai menantu, kalau ini memandang dari sisi mertua, maka mertua memandang menantu perempuannya juga itu sudah menjadi mahram dia. Wa binu ibnihi wa bintu ibnihi dan seterusnya. Ini dikabarkan dalam Al-Quran, wa halailu abnaikum, dan
istri-istri anak-anak kalian, alladzina min aslabikum wa halilah ini diartikan sebagai zaujah, istri dari anak kita ataupun menantu kita, menantu perempuan kita, itu termasuk sebagai mahram. Juga yang termasuk sebagai mahram adalah zaujatul ab, istri ayah. Ini bukan ibu kandung maksudnya, tapi adalah ibu tiri. Ibu tiri juga termasuk bagi si anak, ibu tiri juga termasuk sebagai mahram. Nah, ini anaknya laki-laki, ayahnya menikah, anak ibu tiri dari istri ayah atau ibu tiri ini termasuk mahram bagi si anak. Seperti itu. Kapan terjadi ini? Seketika si ayah menikah, dan ketika akad saja maka dia sudah menjadi anaknya dan sudah menjadi mahramnya. Ini lebih kurang ada 4 wanita yang tentu dari sudut pandang berbeda ya. Kalau pertama dari sudut pandang laki-laki yang menikahi, maka menikahi perempuan, maka ibu perempuan tersebut yang pertama, yang kedua anak perempuan tersebut, maksudnya anak tirinya. Kalau sekarang dari selanjutnya dari kita memandang dari si bapak yang punya anak laki-laki, maka menantu perempuan juga termasuk mahram. Dan selanjutnya kita memandang dari si anak lagi, si anak yang punya bapak dan ternyata bapak ini memiliki istri atau ibu tiri atau istri si bapak yang bukan ibu kandungnya atau ibu tirinya, maka ini juga termasuk mahram. Dan insyaallah akan kita kaji pada pekan selanjutnya mana yang muakkad, mana yang mahramnya berjangka, mana yang mahramnya abadi. Untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan dulu pada pembagian mahram pada 3 hal tadi, 3 sebab tadi, sebab nasab ataupun keturunan, sebab pernikahan ataupun musaharah, sebab persusuan ataupun ridha. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada yang salah dalam penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga SIP ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung spesial program Rakatuna, dan semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat serta kita ambil ibrohnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustaz kedatangannya dan ilmunya pada malam hari ini berbagi dengan kita. Dan kalau gitu keluarga SIP, Ustaz Nanda Andika UVLC dan juga sahabat siaran Nafa Melfati pamit dari spesial program Dakwatuna. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.